Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Razaki dengan nomor BP 24101152610128. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul materi Data dengan Overview dengan mata kuliah Konsep Dasar Sistem Informasi. Langsung saja kita akan ke materinya. Apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau karakter yang belum diproses atau diolah menjadi informasi yang bermakna. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau video yang dikumpulkan dengan berbagai sumber untuk dianalisis atau digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh data yaitu data angka adalah jumlah penduduk di suatu kota, data teks yaitu nama pelanggan dalam database perusahaan, data gambar yaitu foto hasil pemeriksaan medis. Masuk ke manfaat data. Manfaat data itu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu dengan data yang akurat, perusahaan dapat mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi kesalahan. Yang kedua itu membantu dalam penelitian dan inovasi, yaitu data memungkinkan peneliti menemukan pola baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi atau solusi inovatif. Yang ketiga itu memudahkan dalam pemantauan dan kontrol dalam bisnis. Data membantu manajer memantau kinerja karyawan dan efektivitas strategi yang diterapkan. Yang keempat yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, yaitu dengan akses ke data yang real time, keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan berdasarkan informasi yang akurat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mendukung pengembangan bisnis, yaitu data pelanggan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pasar. Fungsi data yang pertama yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Data membantu organisasi, perusahaan, atau individu dalam mengambil keputusan yang lebih akurat berdasarkan fakta, bukan hanya asumsi. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi. Data yang diolah menjadi informasi dapat digunakan untuk memahami tren, pola, atau situasi tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi dan analisis. Data digunakan untuk mengukur kinerja suatu sistem, perusahaan, atau individu. Yang keempat yaitu sebagai bukti atau dokumentasi. Data sering digunakan sebagai bukti dalam berbagai konteks seperti bisnis, akademik, dan hukum. Yang terakhir yaitu sebagai prediksi dan percobaan masa depan. Dengan analisis data, kita dapat memperkirakan tren masa depan dan membantu strategi yang lebih efektif. Kita masuk ke jenis-jenis data. A. Berdasarkan cara mendapatkan. Yang pertama yaitu ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber melalui observasi, wawancara, atau survei. Contohnya, data hasil wawancara dengan pelanggan tentang kepuasan terhadap layanan perusahaan. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain. Biasanya diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian. Contohnya statistik dari Badan Pusat Statistik, laporan keuangan perusahaan, dan atau data dari penelitian sebelumnya. Kita masuk ke B, berdasarkan sumber. Yang pertama yaitu data internal, data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Biasanya dikumpulkan melalui aktivitas operasional dan administratif. Contohnya, data keuangan, data penjualan, data karyawan, dan data pelanggan. Yang kedua yaitu data eksternal. Data yang diperoleh dari luar organisasi atau perusahaan biasanya digunakan untuk analisis pasar, strategi bisnis, dan perbandingan industri. Contohnya, data dari pemerintah, data dari media dan internet, data dari mitra bisnis atau vendor, dan yang terakhir yaitu data dari riset dan survei eksternal. Kita masuk ke C, berdasarkan waktu pengambilan. Yang pertama yaitu data cross section, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Contohnya jumlah mahasiswa baru tahun 2024. Yang kedua yaitu data time series, data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Contohnya inflasi tahun 2010 hingga 2024. Kita masuk ke D, berdasarkan sifat. Data yang pertama yaitu ada data kuantitatif,
yaitu data yang berbentuk angka atau dapat diukur. Data ini dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah siswa, dan kelas pendapatan per bulan. Dua, yaitu data kualitatif. Data yang berupa kategori atau deskripsi tidak berbentuk angka biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau atribut suatu objek. Contohnya warna mata, jenis kelamin, tinggi kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, ada data adalah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada data memiliki berbagai manfaat dalam penelitian bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu terdapat berbagai jenis data berdasarkan cara mendapatkan sumber atau waktu pengambilan dan sifatnya. Baik, sekian saja itu presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.